Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kita. Pada saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik, yang selalu menyertai menolong kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai, memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan oleh karena pertolongan-Mu saja Tuhan, kami dapat melewati hari ini. Sungguh Engkau sangat baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini sudah sampai di kitab Daniel pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel 1 ayat 6-8 dan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan jelas membawa sukacita, damai sejahtera, dan ada kepastian keselamatan serta kehidupan yang kekal. Namun mengikuti Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala masalah, kesulitan, dan tantangan. Mengikut Tuhan Yesus ada yang namanya pikul salib dan sangkal diri. Selain itu kita juga tidak luput dari berbagai tantangan yang ada di dunia. Terlebih lagi karena status kita sudah berubah. Yang dulunya tinggal dalam kegelapan, sekarang tinggal dalam terang Tuhan. Dulunya suka dosa, sekarang jadi benci dosa. Dulu hidup semaunya sendiri, sekarang hidup menuruti kemauan Tuhan. Karena perubahan itu, akan ada tantangan dan berbagai ujian yang kita hadapi. Dalam Daniel 1 ayat 6-8 ini, kita membaca bagaimana Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dibawa ke Babel dan diajarkan berbagai hal untuk mempersiapkan diri mereka bekerja di istana. Mereka semua masih muda. Diperkirakan umur mereka waktu itu masih sekitar 17-18 tahunan. Dari segi umur saudara, mereka dapat dikatakan berada dalam usia di mana orang-orang umumnya masih mencari jati diri, labil, sedang ada dalam masa peralihan, dan ada banyak godaan hawa nafsu. Tapi kita lihat saudara, ternyata mereka ini bukan pemuda sembarangan. Mereka menunjukkan prinsip iman yang teguh kepada Tuhan. Sekalipun ada upaya pengubahan identitas mereka yang dilakukan oleh pemimpin di istana Babel, dari segi nama mereka diubah menjadi nama yang baru sesuai dewa-dewa di Babel. Cara berpakaian, cara hidup, dan berbagai hal lainnya yang dapat mempengaruhi pola pikir dan pola sikap mereka di tanah asing. Namun mereka tetap kuat dalam iman percaya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip dunia ini berusaha untuk mengubah kita menjadi sama dan tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang hidup secara duniawi, yang semakin menjauh dari Tuhan dan prinsip kebenaran. Di berbagai negara pada saat ini, nilai-nilai moral dalam masyarakat mulai menurun. Banyak orang tidak lagi mencari Tuhan dan tidak lagi percaya. Ironisnya saudara,
Beberapa gereja malah menambahkan hal-hal yang bukan dari Tuhan dalam perayaan tahunan gereja mereka. Gereja yang seharusnya berbeda justru menjadi sama dengan dunia. Kita tentu menghargai dan mengasihi semua orang, tapi apabila nilai-nilai dalam hal kemanusiaan melanggar kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa kompromi dengan hal itu, saudara. Kita harus memilih untuk taat pada firman Tuhan saja. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, yang sekalipun tinggal dan bekerja di negeri asing, tapi tetap menjaga identitas iman mereka. Dimanapun saudara dan saya berada, dimanapun kita bekerja, jangan sampai kesetiaan kita berubah kepada Tuhan. Tetaplah setia dan mengasihi Tuhan Yesus selamanya. Jangan takut karena diri kita minoritas, tapi beranilah tampil beda dalam iman kita, sehingga kita menjadi terang dan saksi-saksi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini, yang kembali membimbing, membentuk kami untuk menjadi pribadi yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengakui begitu banyak tantangan yang kami hadapi di dunia ini. Dengan kekuatan kami tidak mampu, ya Tuhan. Seringkali kami bergumul dalam menyikapi berbagai perkara yang ada di sekitar kami, dan kami tertantang untuk tampil beda. Kami mohon kekuatan-Mu, Tuhan, untuk kami tetap setia menjaga identitas iman kami. Kami tidak ikut-ikutan, kami tidak larut dalam dunia ini, tapi kami menjadi pribadi yang berbeda, yang memuliakan nama Tuhan, yang lebih mentaati Tuhan daripada manusia, yang tegak berdiri di atas kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang terus menolong kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Setiap permohonan doa kami bawa ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah, melawat setiap kami masing-masing, dan memberikan pertolongan sesuai dengan yang kami perlukan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu, semua umat Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami berkat, sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.